Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kami dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara di minggu yang penuh sukacita ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Aba Love Bali. Dan berikut beberapa informasi ibadah dalam sepekan. Untuk tanggal 22 Oktober 2023 akan diadakan equipping tentang pengajaran eskatologi atau akhir zaman. Untuk ibadah umum pukul 8 pagi dan Youth Pro pada pukul 11 siang bertempat di lantai 3 Aba Love Bali. Bapak Ibu Saudara, mari kita dukung SPK yang sedang berlangsung di ibadah Youth-in setiap hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di lantai 3 Aba Love Bali. Dan juga SPK untuk umum setiap hari Minggu pukul 10 pagi bertempat di lantai 2 Aba Love Bali. Komsel berdoa akan dimulai hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2023. Kami mengajak setiap jemaat untuk terlibat dalam komsel berdoa ini. Semakin kuat, semakin berdampak. Demikian Habanis Update minggu ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat Aba Love dan pemirsa sekalian. Senang berjumpa kembali dengan saya Andreas Gunawan. Hari ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita semua dipelihara oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pada bulan Oktober ini, tema yang diberikan di gereja kita, Aba Love Bali ini adalah pribadi yang memberi dampak. Fokus kita tahun 2023, semakin kuat, semakin berdampak. Ya, jadi pas saudara ya, tema dan fokus kita ya. Subtema kali ini yang saya berikan, yang akan saya sampaikan adalah tentang kamu adalah garam dunia dan terang dunia. You are the salt of the earth, you are the light of the world. Tema tentang terang dan garam ini selaras dengan visi misi kita. Saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara, visi misi Aba Love, Gereja Aba Love, menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan. Kalau kita mau menjadi terang dan garam, berarti kita harus menjadi murid Kristus terlebih dahulu. Lalu kalau kita mau menjadi terang dan garam dunia, bicara dunia itu luas sekali Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa sendiri, kita harus ada di dalam komunitas, di dalam kejemaatan, di dalam orang percaya, di mana-mana untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Saudara. Untuk apa? Untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan sekitar kita. Mari kita baca Matius 5 ayat 14-16, judulnya Terang Dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam
rumah itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Tuhan Yesus sendiri juga adalah terang dunia. Bahkan Tuhan Yesus itu adalah sumber daripada terang itu. Di dalam Yohanes 9 ayat 5 dikatakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Akulah maksudnya Yesuslah terang dunia. Pada waktu Yesus membawa ketiga murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke gunung, di dalam Matius 17 ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi memang Yesus adalah terang itu sendiri, saudara. Dan kita juga disebut, diberi kehormatan, kita disebut oleh Yesus sebagai terang dunia. Kita mengiluminate terangnya Tuhan. Mengiluminate terang Tuhan yaitu membagikannya bagi dunia. Mengiluminate artinya atau mengiluminasi, kita terdampak oleh sinar terangnya Tuhan. Dan kita bersinar bagi dunia, bagi sekitar kita, bagi lingkungan kita. Itulah namanya kita, itu terang dunia. Di dalam Lukas 11 ayat 35 dikatakan demikian, saudara-saudara. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jadi jangan matikan terang yang ada dalam diri kita. Terang itu adalah dampak positif. Semangat kita, pengharapan kita, jangan dimatikan. Kalau kita, contoh Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita melewati tangga di hotel. Di Bali ini banyak sekali hotel kan. Nah, di tangga itu biasanya kalau malam itu banyak lilin-lilin di ujung-ujung anak tangga kiri kanan begitu. Tujuannya untuk apa? Untuk menerangi jalan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh, kita tidak terpeleset. Supaya kita di arah jalan yang benar, tidak kesasar. Saudara. Jadi mari kita mengencourage diri kita. Akulah terang dunia. Jangan padamkan terang yang ada padaku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, bicara soal terang, terang itu jika ada terang, maka kegelapan itu akan sirna. Terang itu lawannya kegelapan. Terang tidak dapat dipengaruhi oleh kegelapan. Begitu gelap, ada terang, kegelapan akan hilang, akan sirna Bapak Ibu. Saya mau memberi contoh sebuah kisah yang inspiratif Bapak Ibu Saudara tentang menjadi terang. Ada seorang legendaris bulu tangkis Indonesia sekitar tahun 80-an saudara. Namanya Christian Hadinata. Ya, tepatnya saat dia membela tim Merah Putih di final Thomas Cup tahun 86 silam di Istora Jakarta. Pada saat itu menghadapi ganda Cina. Kala itu Christian berpasangan dengan Adibowo. Mereka menjadi ganda pertama yang diharapkan bisa membuka poin kemenangan bagi Indonesia Merah Putih. Ya. Lalu berhadapan dengan tim dari negara Cina, ganda Cina. Pada saat pertandingan, mereka sukses di game pertama. Ketika memimpin di angka 12-9 di game kedua, saat smash ganda Cina itu berhasil dihindarkan oleh Christian dan shuttlecock-nya itu jatuh di luar arena, maka wasit menyatakan poin bagi pasangan Indonesia. Wah, supporter berteriak, saudara, Indonesia, Indonesia. Biasanya begitu kan ya, yang kita sering dengar ya Bapak Ibu. Akan tetapi, tiba-tiba Christian mendatangi wasit dan memberitahukan bahwa shuttlecock yang tadi itu menyentuh rambutnya sebelum jatuh di luar arena, Bapak Ibu. Ya, sehingga saat itu juga wasit pun mengubah keputusannya dan poin kemenangan menjadi milik lawan, milik ganda Cina. Wah, supporter Indonesia tentunya kecewa berat Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi itulah Christian. Sikap sportif Christian Hadinata tersebut tentunya beresiko. Dan benar, beresiko kalah pada saat itu. Namun Christian mengajarkan bahwa sikap sportif adalah yang terutama dalam sebuah pertandingan olahraga. Lalu beberapa waktu kemudian, Christian Hadinata diwawancara oleh wartawan. Dia ditanya oleh wartawan. Kan harusnya diam-diam aja kan tidak ada yang tahu ya. Gitu. Lalu Christian mengucapkan demikian Bapak Ibu. Nama saya itu Christian.
artinya saya itu orang Kristen. Saya diajarkan bersikap sportif, tidak boleh berbohong. Nah, beberapa waktu kemudian di grup Jarum, mereka mendengar tentang kejujuran Christian Hadinata ini, sehingga Christian direkrut dan dijadikan pelatih sampai hari ini, dan dijadikan tokoh olahragawan sportif Indonesia. Christian tidak hanya hebat di dalam prestasi, melainkan juga dalam attitude-nya, Bapak Ibu ya. Christian menjadi terang Kristus. Itulah contoh kalau kita mau menjadi terang di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut tentang garam dunia. Di dalam Matius 5 ayat 13 dikatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kenapa Tuhan Yesus melambangkan kita sebagai garam? Saya sempat berpikir ya Bapak Ibu ya, kenapa bukan yang lain? Misalnya sebagai berlian gitu, atau sebagai mutiara gitu ya. Kenapa justru Tuhan Yesus melambangkan kita sebagai garam? Nah, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus itu sangat benar. Karena apa? Karena fungsi garam itu manfaatnya sangat luar biasa. Bahkan sampai hari ini ya, ada puluhan ribu fungsi dan manfaat garam yang ditemukan. Semakin hari semakin banyak yang ditemukan fungsi garam. Garam itu sifatnya mudah larut, tetapi juga sifatnya tidak pernah berubah. Ya, di dalam tradisi, dalam kitab suci, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, garam itu sering dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan sesuatu yang sangat dalam. Pada zaman Romawi ya, Bapak Ibu Saudara ya, orang menerima gaji, salary, itu disebut uang garam. Yang mana uang gaji mereka itu dapat dianggap yang terutama untuk membeli garam. Karena pada saat zaman Romawi itu garam sangat mahal harganya. Jadi, itulah sebabnya gaji mereka disebut uang garam. Supaya apa? Supaya ada persediaan garam di rumah-rumah. Mereka sangat membutuhkan waktu itu. Kata gaji sendiri, kalau bahasa Inggrisnya apa? Salary. Ya. Bahasa Latinnya apa? Salarium. Artinya uang garam. Jadi garam itu sangat berguna pada zaman kerajaan Romawi. Saudara. Di dalam bukunya Pak Casey Caston, The Word Need of Father, ya, Pak Casey mengkategorikan ada 6 aspek sisi kehidupan manusia. Ya, ada spiritual, ada aspek emosional, ada aspek intelektual, ada aspek sosial, ada fisikal, ada environment atau lingkungan. Kalau kita bisa menjadi garam yang memberi manfaat di segala aspek tadi di dalam kehidupan kita ini, saudara, maka kita akan sangat berdampak di dalam kehidupan kita ini. Ya, nah saya mencatat ada beberapa hal yang tertulis di Alkitab tentang manfaat-manfaat garam pada zaman masa lampau, ya, bahkan sampai sekarang nanti ya. Pada masa lampau ya, garam itu dipakai dalam perjanjian perdamaian. Kalau ada orang berselisih, 2 orang berselisih, bermusuhan, mereka mengadakan perdamaian, maka mereka menggunakan garam. Garam pada zaman itu dipakai untuk mensahkan perselisihan, sehingga terjadi perdamaian dengan tanda bukti garam. Ya mungkin pada waktu itu belum ada meterai ya Bapak Ibu ya. Di dalam Markus 9 ayat 50b dikatakan demikian. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi garam itu diidentikan, disejajarkan dengan hidup berdamai Bapak Ibu. Itu sebabnya pada zaman lampau kalau orang mau berdamai pakai garam. Gitu. Pada zaman lampau juga garam digunakan di tempat ibadah, di bait suci. Ya, kalau imam mempersembahkan korban sajian atau korban bakaran, itu harus dibubuhi garam. Itu perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya menjadi persembahan yang manis, yang harum di hadapan Tuhan. Itu bisa Bapak Ibu baca di Imamat 2:13, Yeskiel 43 ayat 24. Nah, pada zaman Ayub, garam juga sudah dikenal.
Di dalam Ayub 6 ayat 6 dikatakan begini, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Katanya demikian. Jadi zaman Ayub itu sudah memahami tentang arti fungsi garam yang luar biasa. Berikutnya, garam juga sebagai daya tahan lebih lama atau pengawet. Bisa untuk pengawet makanan, ikan asin, telur asin, sayur asin, dan lain sebagainya. Bahkan air laut itu kalau lebih sedikit dari daratan, maka dunianya akan cepat hancur. Itu sebabnya kenapa Tuhan menciptakan lautan itu lebih luas, Bapak Ibu. Karena di sana lebih banyak garam sehingga mematikan bakteri-bakteri. Lalu berikutnya, pada zaman lampau, garam bisa membuat tanah musuh menjadi tandus. Kalau Bapak Ibu baca di Hakim-Hakim 9 ayat 45, Abimelek itu untuk menghancurkan kota musuh, setelah dia menghancurkan kota musuhnya, kota itu ditaburi dengan banyak garam. Sehingga kotanya menjadi gersang dan tanahnya menjadi tanah yang tandus. Ingat kasus Sodom dan Gomora. Di dalam Ulangan 29 ayat 23 dikatakan gini, seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam yang tidak ditaburi. Jadi kemungkinan pada waktu itu Bapak Ibu ya, ada badai garam. Makanya istri Lot waktu disuruh keluar dari kota Sodom dan Gomora, waktu menoleh ke belakang, dia jadi tiang garam Bapak Ibu. Garam bisa dipakai untuk menjadikan tanah menjadi subur Bapak Ibu. Kalau tadi tanah bisa tandus, ini tanah bisa jadi subur. Tanah dicampur dengan garam, dengan komposisi yang sesuai, itu akan menyuburkan tanah. Ya, bahkan kotoran binatang, mohon maaf Bapak Ibu, kotoran manusia itu kalau ditaburi garam, itu akan jadi pupuk. Kalau bahasa sononya pupu katanya. Ya, itu bisa jadi pupuk yang menyuburkan tanah. Lanjut, garam juga di dalam Alkitab disebutkan bisa menyembuhkan. Ya, garam mengandung antiseptik. Kalau luka-luka kecil, Bapak Ibu ya, direndam di air laut, kaki kita misalnya terluka gitu, akan cepat sembuh. Nah, yang luar biasa lagi, tubuh manusia itu banyak garam loh Bapak Ibu. Keringat kita rasanya apa? Asin. Air seni kita, darah kita, bahkan air mata ini, itu kalau dicicip ya rasanya asin Bapak Ibu. Itu sebabnya tubuh kita ini banyak garamnya. Dan yang luar biasa lagi, ada satu yang tawar Bapak Ibu, di mana? Bapak Ibu tahu? Di mana? Di air liur kita. Air liur kita itu tawar loh, di antara yang asin-asin. Jadi Tuhan itu menciptakan kita itu sempurna loh, luar biasa ya. Coba kalau air liur kita asin, kita akan haus terus Bapak Ibu. Lalu berikutnya ya Bapak Ibu, garam itu juga pada waktu lampau itu dipakai untuk bayi yang baru lahir. Ya, untuk mensterilkan bayi. Lalu di dalam 2 Raja-Raja 19 sampai 22, kalau saudara baca ya, garam itu untuk menyehatkan air. Itu pada zaman Elisa, saat di kota Yeriko, airnya itu yang mengalir itu membuat sering adanya keguguran bayi-bayi. Sehingga Elisa meletakkan garam di dalam air di kota Yeriko. Dan airnya menjadi sehat. Sampai hari ini, sesuai yang difirmankan oleh Elisa. Ya. Lalu Tuhan juga menggunakan garam sebagai perjanjian kepada orang Lewi, kepada imam-imam dengan yang namanya perjanjian garam. Saya bacakan ya di Bilangan 18 ayat 19. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Jadi garam juga dipakai oleh Tuhan sebagai perjanjian buat orang-orang Lewi dan imam-imam Bapak Ibu. Karena apa? Karena garam mengandung arti seperti sifat garam, yaitu tidak pernah berubah. Jadi perjanjian Tuhan itu perjanjian yang kekal, perjanjian yang tidak bisa dirubah. Itulah ketetapan Tuhan. Lalu perjanjian garam juga dipakai untuk pengokohan kerajaan oleh Tuhan. Ya, pada saat mengokohkan kerajaan Daud di dalam 2 Tawarik 13 ayat 5. Waktu mengokohkan kerajaan Daud, Tuhan menggunakan perjanjian garam. Saudara bisa baca nanti ya. Di dalam Matius 5 ayat 13,
kenapa Tuhan mengatakan garam itu bisa menjadi tawar? Padahal tadi saya jelaskan bahwa garam itu tidak akan berubah, wujudnya selalu tetap sama. Kalau asin ya asin. Nah, itu konteksnya ya Bapak Ibu. Di dalam Matius 5 ayat 13 itu, saya bacakan ulang ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, konteksnya pada zaman itu, pada zaman Tuhan Yesus itu di wilayah Laut Mati, di Israel Bapak Ibu. Garam yang bisa menjadi tawar dan garam yang tidak ada perubahan itu dua jenis barang yang berbeda di daerah Laut Mati. Jadi di Laut Mati itu ada bongkahan-bongkahan ya, karena garam begitu banyak, Laut Mati juga begitu luas. Ada bongkah-bongkahan garam, bongkah-bongkahan kristal, yang luarnya itu dilapisi garam. Nah, bongkahan-bongkahan itu terdiri dari ada tanah, ada pasir, ada mineral-mineral, yang mana terendam di Laut Mati, sehingga atasnya itu terlapis dengan garam. Nah, pada waktu itu, pada zaman Tuhan Yesus itu, orang kalau mengambil garam, itu dia ambil tuh bongkahan-bongkahan itu. Lalu dia ambil garamnya yang di bagian luar, gitu. Setelah garamnya diambil, bongkahan-bongkahan itu dibuang di mana-mana dan diinjak-injak orang, itu maksudnya. Karena tidak berguna lagi, garamnya juga tidak asin. Bongkahan-bongkahan itu rasanya tawar. Tidak berguna karena orang dengan mudah akan mengambil lagi garam di Laut Mati karena begitu banyak. Itulah konteksnya ayat Matius 5 ayat 13 itu. Kenapa garam itu disebut menjadi tawar? Garam itu bisa menjadi tawar. Gitu Bapak Ibu. Nah, kaitan garam dengan kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan itu luar biasa loh Bapak Ibu, menciptakan segala sesuatunya. Ya, Saudara, Bapak Ibu perhatikan ya. Ikan yang hidup di laut, laut itu airnya asin, ya. Tapi ikan itu tidak asin. Rasanya tawar. Karena apa? Karena ada unsur kehidupan di dalamnya. Tapi kalau ikan itu mati di laut, ikan itu jadi asin, Saudara. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan kita yang ditaruh di dunia yang penuh dosa ini, supaya tidak boleh tercemar oleh dunia. Tidak terpengaruh dunia yang rusak dan mencemarkan di sekeliling kita. Ya, air laut yang asin, yang begitu luas, itu banyak ikan-ikan kecil. Ya, meskipun ikan-ikan kecil, ikan itu tawar. Tetap tawar dia di laut, meskipun ikannya kecil-kecil. Karena apa? Adanya unsur kehidupan. Jadi garam dengan kehidupan kita itu selaras, Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita statement bahwa kita adalah garam dunia. Nah, sekarang kita mau lihat kondisi yang namanya garam itu pada saat ini. Halo, kalau Bapak Ibu ditanya, garam itu banyak dijumpai di mana? Yang paling gampang ya di dapur ya Bapak Ibu ya. Di toko, di supermarket saat ini. Karena garam sekarang mudah didapat ya. Garam saat ini menjadi barang yang murah. Garam saat ini boleh diartikan bukan barang yang mewah. Coba saudara perhatikan, mana ada garam yang dimewah-mewahkan zaman sekarang? Nggak ada. Berbeda dengan zaman dahulu. Garam lebih menonjolkan apa saat sekarang? Fungsi dan manfaatnya. Sebagai penyedap rasa, sebagai rasa kenikmatan. Ya. Kalau ibu-ibu masak, kalau nggak ada garamnya, jadi hambar. Gitu. Jadi menggambarkan apa? Menggambarkan di dalam kekristenan kita, bukan yang menonjolkan siapa yang paling mewah, siapa yang paling keren, tetapi menonjolkan yang sifatnya seperti garam, yang banyak memberi manfaat. Jadi yang penting itu manfaatnya. Yang keren dari garam apa? Memberi rasa, memberi manfaat. Yang keren dari orang Kristen apa? Kalau kita menjadi berkat. Nah, konsep orang Kristen kebanyakan saat ini itu dalam konteks yang salah. Kekristenan dalam konteks yang salah, memperjuangkan sesuatu yang salah. Yang keren, yang hebat, kalau saya diberkati. Kalau saya punya ini dan itu. Kalau saya bisa pergi ke sana dan ke situ. Kalau bisa makan ini dan itu. Kalau bisa pakai
ini dan itu. Ya toh Bapak Ibu? Sampai sekarang loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu carilah di Google banyak tuh. Sampai ada sekarang itu penyewaan barang-barang branded Bapak Ibu. Lagi ngetren nih. Laris. Barang-barang branded itu bukan milik sendiri, ternyata sebagian disewa. Kita mau belajar dari jemaat mula-mula ya Bapak Ibu ya. Gereja mula-mula di Kisah 2:47. Itu keren sekali Bapak Ibu jemaat mula-mula itu. Jemaat mula-mula itu menjadi contoh, menjadi garam dunia ya, yang ada pada saat itu. Mereka disukai semua orang. Kehadiran jemaat pada saat itu memberi rasa, memberi kenikmatan, dan mereka semua menyukai kehadiran mereka. Padahal ya, mereka itu nggak punya gedung semewah, sebagus zaman sekarang. Nggak punya musik yang sehebat sekarang, nggak punya sound system yang hebat-hebat, nggak punya program pelayanan, nggak punya program ibadah, nggak punya acara-acara hebat seperti kita sekarang ini. Ada konser-konser musik, ada wah macam-macam lah. Jemaat mula-mula sangat sederhana. Mereka hanya kumpulan orang sederhana, malah berbagi makanan. Berkumpul di kelompok-kelompok kecil, di rumah-rumah. Mereka juga bukan semua orang terpandang. Mereka tidak punya harta yang berlebihan, tetapi mereka disukai semua orang. Untuk menjadi gambaran gereja mula-mula, ada seseorang yang bisa menjadi gambaran pada saat kemarin, Bapak Ibu Saudara. Untuk menjadi berkat itu tidak harus tunggu, harus kaya dulu, harus mewah dulu, harus punya ini dan itu. Ya. Ada contoh seseorang yang berdampak. Orang itu sederhana, ya, tidak cantik, tidak ada kemewahan. Bahkan orang itu usianya sudah cukup lanjut ya Bapak Ibu. Datang dari negara Albania, betul. Orang ini tidak mendirikan pelayanan yang heboh. Pelayanannya hanya mendampingi orang miskin, orang sakit kusta. Bapak Ibu tahu siapa dia? Mother Teresa. Ya. Pelayanannya tidak hebat. Yang dilayani juga banyak yang mati, nggak sembuh Bapak Ibu. Pelayanannya juga tidak mengubah wajah kota Kalkuta menjadi negara yang baik. Enggak, negaranya tetap miskin sampai dia meninggal. Tetapi saat kematiannya membuat seluruh dunia berduka. Sampai dia dihadiahi hadiah Nobel perdamaian. Bahkan Presiden Barack Obama pada saat itu mengatakan, kalau saja seandainya ada 10 orang seperti Mother Teresa, maka akan mengubah dunia ini. Ada dampak yang luar biasa dari seorang yang usianya sudah lanjut, yang sederhana, seperti Mother Teresa, Bapak Ibu. Jadi konsep gambaran orang Kristen saat ini, ya Bapak Ibu Saudara, yang banyak fokusnya itu berkat. Lalu kalau ke gereja beribadah kepada Tuhan, bukan dengan tulus murni, tetapi sebenarnya berbisnis dengan Tuhan. Memberi bukan karena mengasihi Tuhan, tapi supaya Tuhan mau memberkati berlipat kali ganda. Ada maunya Bapak Ibu. Lalu orientasinya cari berkat, bukan jadi berkat. Kita jadi orang Kristen gagal bukan karena tidak diberkati, tetapi gagal karena tidak menjadi berkat. Ya, sebagai penutup, ada kisah. Ini bukan orang Kristen loh Bapak Ibu. Legendaris NBA, itu pemain basket. Namanya Abdul Karim Jabbar. Dia pemain hebat di NBA, punya koleksi 4 buah cincin emas solid gold, bertatakan berlian. Lalu dia mendapat 3 trofi MPV, the most valuable player, pemain terbaik. Biasanya pemain-pemain hebat itu koleksi-koleksinya itu disimpan Bapak Ibu sebagai kenang-kenangan. Tetapi Abdul Karim Jabbar ini dia melelang itu semua koleksi-koleksinya dan trofinya. Dipakai untuk membantu anak-anak kulit hitam untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Waktu ditanya wartawan, kenapa kok dilelang? Orang lain kan disimpan untuk kenang-kenangan. Dia bilang begini, buat apa kebanggaan saya terkunci di sebuah lemari? Saya lebih senang benda-benda yang saya banggakan itu bisa mengubah hidup orang lain.
Biarlah kisah Abdul Karim Jabbar ini juga menginspirasi kita. Jadi marilah kita jadi terang yang memberi pengaruh positif. Menjadi garam yang memberi manfaat. Menjadi orang Kristen yang hebat, yang keren. Bukan untuk cari berkat, tapi jadi berkat. Ya, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menjadi terang dan memberi pengaruh positif di tengah-tengah dunia yang membutuhkan kita ini. Kita dipanggil untuk memberi rasa, seperti garam, memberi rasa, memberi kehangatan, dan memberi kebenaran di dunia yang seringkali tawar dan gelap. Amin Bapak Ibu. Demikianlah firman yang saya bisa sampaikan, renungan yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Kiranya memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.